Selamat pagi menjelang siang, moderator dan Bapak Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan makalah yang telah kami buat dengan judul Peramalan Kualitas Air Danau Toba melalui citra satelit dengan model peramalan univariat oleh saya, Firman, Hasna, Wimpi, dan dosen kami, Pak Robert Kurniawan. Kami memilih lokus Danau Toba dikarenakan Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia dan Asia Tenggara dengan luas permukaan, volume, dan kedalaman sebagai berikut. Hal ini merupakan potensi yang ditunjukkan langsung oleh produksi perikanan di Provinsi Sumatera Utara yang naik 137% dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Lalu Danau Toba juga sebagai tujuan pariwisata dan perlombaan internasional yang diyakini mampu mengurangi ketidakmerataan pembangunan dan kemiskinan, serta menciptakan ketahanan regional dan komunitas. Namun potensi Danau Toba ini sangat bergantung pada kualitas air. Kualitas air ini sendiri sudah tercantum pada tujuan ke-6 SDGs, yaitu akses air bersih dan sanitasi, lalu juga pada WHO, yaitu Water Sanitation and Health, dan Kementerian Kesehatan. Kalau Water Quality Index Indonesia sendiri memang cukup fluktuatif, tapi menunjukkan tren yang naik dengan pada tahun 2022 memiliki indeks sebesar 53,88 yang masuk dalam kategori yang sedang. Lalu penelitian terdahulu mengenai kualitas air Danau Toba hanya sebatas penggunaan data sekunder, web on limo, pembangunan sensor pada pelampung, pembangunan sampel pada lapangan. Oleh karena itu, eh, penelitian ini menunjukkan kebaharuan dalam penggunaan citra satelit untuk menganalisis kualitas air Danau Toba. Lalu pada metode peramalan univariat kualitas air, menurut Wahid dan Arun Babu, penggunaan peramalan klasik seperti Arima dan Sarima masih sangat relevan digunakan untuk kualitas air musiman. Lalu penelitian lain seperti penggunaan klasik dan machine learning seperti Propet dan LSTM sebagai berikut. Lalu tujuan penelitian kami adalah yang pertama memonitor kualitas air Danau Toba, yang kedua adalah membandingkan metode peramalannya, dan yang ketiga adalah melakukan peramalan selama 12 bulan ke depan. Ini adalah 4 variabel yang kami gunakan, yaitu LST atau Land Surface Temperature, yang kedua adalah pH, yang ketiga adalah DO atau Dissolved Oxygen, dan terakhir adalah NDTI atau Normalized Difference Turbidity Index, di mana tertera juga satelit-satelit yang digunakan untuk mendapatkan datanya. Lalu lokus Danau Toba menggunakan periode Januari 2014 hingga April 2024. Lalu ada 3 metode yang kami gunakan. Yang pertama ya adalah yang klasik, adalah Arima Sarima. Lalu untuk machine learning kami menggunakan Propet yang merupakan library dari Facebook dan LSTM atau Long Short Term Memory. Selanjutnya, hasil dan pembahasan menurut statistik deskriptif yang kami gunakan, kami menampilkan 5 statistik summary sebagai berikut, beserta dengan visualisasinya di mana keempat variabel memang tidak menunjukkan adanya tren ya, jadi cukup fluktuatif tetapi tidak adanya tren. Lalu untuk um, metode Arima Sarima, kami menguji stasioner, di mana pada level 3 dari 4 variabel itu stasioner kuat, sedangkan untuk variabel LST dia stasioner lemah. Sehingga dia menjadi stasioner kuat pada first difference-nya. Lalu untuk model Arima Sarima, kami menentukan model terbaiknya melalui perbandingan AIC dan EIC dan didapatkan keempat model untuk keempat variabel sebagai berikut, di mana untuk Sarima memiliki seasonalnya adalah 6 bulan. Lalu kami membandingkan metode Arima Sarima dengan Propet dan LSTM dan didapat bahwa variabel DO ini um, metode terbaiknya adalah Propet menurut RMSE dan MAE-nya. Lalu untuk pH adalah LSTM, untuk LST juga Arima, dan terakhir NDTI juga Arima Sarima gitu. Sehingga uh, untuk membandingkan metode terbaik dari ketiga metode berikut, kami membandingkannya dengan average RMSE-nya dan didapat bahwa ternyata Arima dan Sarima ini um, memiliki average RMSE yang paling kecil dibandingkan metode yang lain, yaitu Propet dan LSTM. Lalu kami menampilkan bagaimana peramalan 12 bulan metode terbaik yang didapatkan sebelumnya dari keempat variabel. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama adalah monitoring kualitas air Danau Toba, ternyata pada periode Januari 2014 hingga April 2024 itu cenderung baik. Lalu melalui metode membandingkan metode, ternyata hasil metode peramalan terbaik untuk dissolved oksigen adalah Propet, pH menggunakan LSTM, dan Sarima itu digunakan untuk meramalkan LST dan NDTI. Lalu melalui rata-rata RMSE-nya, metode Arima Sarima ini merupakan metode terbaik dalam meramalkan variabel-variabel kualitas air yang kami gunakan. Lalu model Sarima yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan seasonal 6 bulan yang diasumsikan dipengaruhi oleh iklim Indonesia yang tropis atau memiliki musim tiap 6 bulan gitu. Lalu peramalan 12 bulan ke depan, variabel DO cenderung agak naik, tetapi untuk LST menunjukkan adanya sedikit penurunan, sedangkan untuk variabel pH dan NDTI menunjukkan pergerakan yang stagnan atau stasioner. Lalu sarannya penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar keputusan pemerintah setempat dalam mengontrol kualitas air di Danau Toba. Lalu untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kualitas air di Danau Toba seperti klorofil, BOD, TSS, dan lainnya. Lalu untuk metode Arimas-Ariman memang belum memenuhi asumsi normalitas. Selain itu juga perlu mempertimbangkan untuk menganalisis dengan penggunaan dan penggabungan citra satelit dan metode spasial atau geotagging yang dapat memetakan kualitas air di Danau Toba. Demikian paparan dari makalah kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih.